Hai hai hai. Jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dan pembelajaran ke-1. Oke, langsung ke materi. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Permainan apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Permainan yang sedang dilakukan oleh Beni dan teman-teman adalah permainan lingkaran simpai. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Mungkin dari kalian ada yang pernah bermain lingkaran simpai dan ada mungkin yang belum pernah bermain. Oke, selanjutnya. Beni datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Amati gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman adalah memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Ada yang memetik langsung dari dahan yang pendek, ada yang memanjat pohon, dan ada yang menggunakan galah. Selanjutnya, dengarkan temanmu membaca teks berikut. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan temanmu. Nomor 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Jawabannya, yang dilakukan Beni dan teman-teman adalah mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Soal yang kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Ya, yang ikut bermain di rumah Udin ada Beni, Lani, Edo, dan Siti. Di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Beni dan teman-teman memetik jambu di depan rumah Udin. Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Caranya, Udin memanjat pohon jambu, Beni memetik menggunakan galah, Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi, sedangkan Edo dan Siti mengumpulkan buah yang telah dipetik. Soal yang terakhir, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Jawabannya, yang digunakan Beni untuk memetik jambu adalah menggunakan galah. Selanjutnya, diskusikanlah bersama teman sebangkumu. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jumlah tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Jawabannya, jambu yang dipetik. Beni memetik 7 buah,
Udin memetik 7 buah. Lani memetik 7 buah. Jumlah jambu semuanya menjadi 7 ditambah 7 ditambah 7, atau dalam bentuk perkalian ditulis menjadi 3 dikali 7. Nah, hasilnya sama dengan 21. Jadi, masing-masing jambu yang dipetik oleh Beni, Udin, dan Lani dijumlahkan jadi 7 tambah 7 tambah 7. Nah, kalau diubah ke bentuk perkalian, dia menjadi 3 dikali 7 dan jawabannya adalah 21. Diskusikanlah. Nah, di sini ada 5 soal. Yuk kita kerjakan sama-sama. Dari yang pertama, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan. Nah, kalian hitung ada berapa 4-nya? Ada? Iya, ada 6. Kemudian 6 dikalikan dengan 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Soal yang kedua, 6 ditambah 6 ditambah 6. Ada berapa 6-nya? Ya, ada 3. Jadi 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Kemudian soal yang ketiga, 1 tambah 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 1. Ada berapa angka satunya? Ada 8. Dikalikan dengan 1, jawabannya 8. Soal yang keempat, 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan. Ada berapa angka 9 yang ditambahkan? Ada 6, sehingga kalau diubah ke bentuk perkalian menjadi 6 dikali 9. Jawabannya adalah 54. Kemudian soal yang terakhir, 5 ditambah 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 5. Ada berapa angka 5 yang ditambahkan? Ada 9. 9 dikalikan dengan 5, hasilnya 45. Nah, itu dia perkalian dan penjumlahan berulangnya. Selanjutnya, ada soal cerita. Tulislah bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Nomor 1. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah. Nah, kalau diubah dalam bentuk perkaliannya, bagaimana bentuknya, kemudian hasilnya berapa? Jadi, di situ diketahui Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil, berarti 2 dikali dengan isi dari masing-masing kotak pensil. Isinya adalah 9. Jadi 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Lanjut ke soal yang kedua. Beni membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Beni seluruhnya adalah. Nah, kita cari bentuk perkaliannya. Nah, di situ dia atau Beni membeli 7 toples permen. Berarti 7 dikalikan dengan isi dari toples tersebut. Ada berapa permen dalam satu toples? Ada 7. Jadi 7 dikali 7 hasilnya
49. Yang ketiga, Beni, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah... Nah, pada soal yang meniup balon ada 3 orang, yaitu Beni, Udin, dan Edo. Nah, setiap orang itu meniup masing-masing 4 balon. Jadi, kalau diubah menjadi bentuk perkalian menjadi 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Soal yang keempat. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah... Nah, di atas meja ada 3 tumpuk buku, berarti 3 dikali 1 tumpuk itu isinya berapa buku? Isinya 8. Jadi 3 dikali 8 hasilnya 24. Soal kelima. Lani, Mei, Siti, dan Dayu berencana bermain boneka bersama. Masing-masing mereka membawa 2 boneka. Jumlah boneka seluruhnya ... Nah, yang bermain membawa boneka ada Lani, Mei, Siti, dan Dayu. Jadi ada 4 orang yang akan bermain bersama dengan membawa boneka. Nah, kemudian setiap orang itu membawa masing-masing 2 boneka. Nah, kalau dalam bentuk perkalian dapat ditulis menjadi 4 dikali 2, hasilnya 8. 4 itu adalah jumlah orang yang bermain membawa boneka, dan 2 itu adalah jumlah boneka yang dibawa oleh masing-masing orang. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, bisa kalian klik tombol subscribe dan lonceng. Kemudian share agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, ada satu kalimat motivasi untuk kalian. Sekarang malas belajar atau lusa siap-siap menjadi orang yang bodoh. Jadi tetap giat belajar walaupun kalian belajarnya hanya di rumah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.